everybody in the world blind. Please Lord give me a sign, a sign. I wanna be the greatest. Everybody on the fake shit. I look around and feel like everybody is the fakest. I make this every day and I'm impatient, hoping one day I blow up from the basement. Statement, the top is so vacant. I don't even... Megawati Hangestri Pertiwi dan kawan-kawan di Red Sparks makin menunjukkan penampilan impresif. Mereka mengalahkan IBK Altos dan kini sudah mencatat 8 kemenangan beruntun. Megawati dan kawan-kawan terakhir kali merasakan kalah pada duel lawan I-Peppers, 27 November. Setelah momen kekalahan 1-3 tersebut, Red Sparks mampu bangkit dan mencatat hasil sensasional. Dalam 8 laga berikutnya, Red Sparks menyapu bersih kemenangan. Red Sparks juga turut memberikan kekalahan pertama bagi Pink Speeders yang sebelumnya tidak pernah merasakan kekalahan di musim ini. Dengan mencatat 8 kemenangan beruntun, Red Sparks membukukan 22 poin tambahan. Pasalnya ada 2 kemenangan dengan skor 3-2 yang diukir oleh Red Sparks, yaitu duel lawan Hillstate dan I-Pepper sehingga hanya berbuah 2 poin. Deret kemenangan beruntun tersebut juga memastikan Red Sparks menyapu bersih seri ketiga Liga Voli Korea. Red Sparks pun kembali meramaikan persaingan di papan atas. Red Sparks saat ini ada di posisi ketiga dengan torehan 34 poin. Red Sparks tertinggal 7 angka dari Hillstate dan 9 poin dari Pink Speeders. Setelah momen ini, Liga Voli Korea akan menjalani jeda sesaat. Laga berikutnya bagi Red Sparks adalah duel lawan GS Chalters pada 10 Januari mendatang. Bila Megawati dan kawan-kawan bisa mempertahankan ritme bagus mereka, Red Sparks punya peluang untuk terus mengejar Hillstate dan Pink Speeders. Posisi lebih tinggi di babak reguler bakal mendatangkan keuntungan yang lebih baik di babak playoff. Sementara itu, gestur dan ucapan Ko Hye-jin yang tenang sebagai juru taktik Daejeon Jungkwanjang Red Sparks benar-benar berbuah manis saat menjalani lanjutan Liga Voli Korea 2024 hingga 2025. Red Sparks menjalani pertandingan terakhir di paruh pertama Liga Voli Korea 2024 hingga 2025 dengan menghadapi Hwaseong IBK Altos pada hari ini, Selasa, 31 Desember 2024. Pertandingan melawan IBK Altos tersebut menjadi pertandingan yang penting bagi tim besutan Ko Hye-jin tersebut untuk mempertahankan posisi mereka di peringkat ketiga. Hal tersebut juga berlaku untuk IBK Altos mengingat mereka dan Red Sparks melangkah ke pertandingan hari ini dengan sama-sama sudah menorehkan total 31 poin. Tidak hanya sekadar untuk menjauh dan membuat jarak dengan IBK Altos saja. Kemenangan pada pertandingan hari ini juga akan menghadirkan sebuah pencapaian untuk Red Sparks. Tim yang diperkuat oleh pevoli Indonesia Megawati Hangestri Pertiwi itu berpeluang menyamai rekor kemenangan terpanjang mereka dalam satu musim pada 2008 hingga 2009. Ya, 8 kemenangan beruntun akan membuat Red Sparks berhasil menyamai prestasi yang sempat mereka torehkan dalam periode tersebut. Peluang besar tentu digenggam mereka karena bermain di kandang sendiri ditambah dengan nuansa tim yang solid dan harmonis melalui hasil manis di 7 laga sebelumnya. Meski demikian, ancaman kekalahan juga ada karena tim yang berjuluk Red Force itu sempat tumbang di tangan IBK Altos pada putaran pertama dengan skor tipis 2-3. Di sisi lain, sebelum pertandingan dimulai, Ko Hye-jin selaku pelatih Red Sparks menegaskan bahwa timnya masih tim dengan mentalitas yang sama seperti sebelumnya. Pria berusia 44 tahun itu menganggap pertandingan IBK Altos ini seperti pertandingan sebelumnya yang telah dijalani Red Sparks sehingga tidak perlu menghadirkan tekanan-tekanan lain. Kami adalah tim yang sama. Saya selalu mengatakan bahwa kami tidak memberikan 3 poin lebih banyak hanya karena ini adalah pertandingan besar, kata Ko menjelaskan. Ini adalah pertandingan dengan jumlah poin yang sama, kami berlatih dan mempersiapkan diri dengan cara yang sama, imbuhnya. Dalam sesi konferensi pers sebelum pertandingan melawan IBK Altos tersebut, Ko juga tak menampik bahwa Red Sparks mengawali kompetisi musim ini dengan buruk. Aspek kerja sama tim menjadi sorotannya di mana Megawati dan kawan-kawan masih saling meraba untuk mencari kekompakan membuat mereka sempat berada dalam tren minor. Pelatih Hwaseong IBK Altos, Kim Ho-chol, sudah merasa pertandingan melawan Daejeon Jungkwanjang Red Sparks pada Liga Voli Korea 2024 hingga 2025 takkan berjalan mudah.
Paruh pertama Liga Voli Korea 2024 hingga 2025 untuk tim Hwaseong IBK Altos harus ditutup dengan tragis tatkala mereka bertandang ke markas Daejeon Jungkwanjang Red Sparks. Tampil di Daejeon Chungmu Gymnasium, Korea Selatan, Selasa, 31 Desember 2024, IBK Altos kalah telak dari tim yang dilatih oleh Ko Hae-jin tersebut 0-3, 18, 25, 14, 25, 21-25. Dengan hasil minor ini, rekor kemenangan beruntun yang sudah dibangun Lee So-young dan kawan-kawan dalam 3 pertandingan sebelumnya telah resmi berakhir di tangan Red Sparks. Di sisi lain, Red Sparks semakin memperpanjang catatan positif mereka dengan menorehkan 8 kemenangan beruntun. Catatan 8 kemenangan beruntun ini membuat tim berjuluk Red Force itu menyamai rekor yang sempat mereka torehkan pada musim 2008 hingga 2009 lalu. Dalam pertandingan hari ini, lini serang Red Sparks yang dimotori oleh Megawati Hangestri Pertiwi dan Vanja Bukilic masih menghadirkan teror bagi IBK Altos. Bagaimana tidak? Megawati berhasil keluar sebagai pemain paling menonjol Red Sparks melalui kontribusinya sebesar 18 poin. Pemain asal Jember, Jawa Timur itu juga bermain secara efektif melalui tingkat keberhasilan serangannya yang mencapai angka 54,8%. Sedangkan Bukilic menorehkan 1 poin lebih sedikit dari Megawati. Meski demikian, pemain asal Serbia itu dinobatkan sebagai MVP atau pemain terbaik di laga ini. Firasat akan keganasan lini serang Red Sparks sudah dirasakan Kim Ho-chol selaku juru taktik IBK Altos dalam sesi konferensi pers sebelum pertandingan dimulai. Catatan kemenangan yang sempat ditorehkan pada putaran pertama diharapkan bisa dilanjutkan dan menjadi kenyataan kali ini sebelum akhirnya berbuah pahit. Kim sendiri hanya bisa tersenyum ketika mengenang momen itu, dia pun sejatinya ingin menyelesaikan paruh pertama musim ini dengan hasil yang lebih baik lagi. Sementara itu, terlepas dari kesulitan yang dialami, Kim tetap mengapresiasi performa para pemainnya sebelum pertandingan penting melawan Red Sparks dimulai. Saya berharap bisa lebih baik, namun saya rasa saya telah melakukan yang terbaik di paruh pertama musim ini yang sudah dijalani, ucap Kim. Saya pikir para pemain melakukannya dengan baik bagi kami untuk berada di sini meskipun komposisi tim tidak lengkap, imbuhnya. Dalam kesempatan yang sama, Kim juga menganggap pertandingan melawan Red Sparks ini hanyalah pertandingan lanjutan biasa yang terjadi di Liga. Pertandingan ini sama saja dengan pertandingan lainnya, ini hanya satu pertandingan di Liga, kata Kim menegaskan. Sebelum para pemainnya melangkah ke lapangan, Kim menyadari bahwa peluang mendapatkan kemenangan atau setidaknya mencuri 1 poin pada hari ini merupakan hal yang sulit. Hal tersebut karena dia melihat ganasnya lini serang Red Sparks yang dipimpin oleh Megawati serta peran dari Bukilic yang tentunya sangat merepotkan. Siapa sangka, ketakutan Kim akan sosok Megawati dalam mengawal lini serang Red Sparks terbukti benar dan menjadi kenyataan. Di sisi lain, IBK Altos kini harus tertinggal 3 poin dari Red Sparks untuk bisa mendapatkan 1 spot terakhir di babak playoff. Bagaimanapun, tidak ada tim yang bisa mengimbangi Red Sparks dalam hal serangan, penting bagaimana kami membendung mereka tapi juga penting bagi kami untuk menerobosnya, ucap Kim. Tujuan utama kami adalah playoff, para pemain memikirkan hal itu dan kami semua tahu itu. Lolos ke fase itu adalah harapan dari para fans dan semua orang, tuturnya menambahkan. Dengan kemenangan atas IBK Altos ini Red Sparks menempati peringkat ketiga klasemen sementara Liga Voli Putri Korea Selatan 2024-2025 dengan 31 poin dari 17 pertandingan. Selanjutnya Red Sparks akan memulai putaran keempat Liga Voli Korea Selatan dengan melawan GS Chalters pada 10 Januari mendatang. Hasil Liga Voli Korea 2024 hingga 2025 menunjukkan kemenangan beruntun Daejeon Jungkwanjang Red Sparks masih tak terputus setelah menggulung Hwaseong IBK Altos dalam 3 set langsung. Kiprah Red Sparks sepanjang putaran 3 Liga Voli Korea musim ini resmi tak terkalahkan setelah memetik kemenangan pada hari ini, Selasa, 31 Desember 2024. Megawati Hangestri dan kawan-kawan sukses mempecundangi pesaing sengit mereka, IBK Altos dengan kemenangan dominan. Bermain di Chungmu Gymnasium, Daejeon, Korea Selatan, skuad berjuluk Red Force menang 3-0, 25, 18, 25, 14.
25-21. Hasil ini memastikan Red Sparks telah mengulang rekor kemenangan beruntun terbanyak sepanjang sejarah klub dengan 8 kemenangan berturut-turut sejak musim 2008 hingga 2009. Set pertama dibuka dengan dominasi Red Sparks yang langsung terpancar. Tim tuan rumah unggul cepat 8-3, Mega sempat melakukan kesalahan setelah spikenya terlalu melebar jauh. Kesalahan juga dilakukan beberapa pemain Red Sparks lainnya dari unforced error. Fanja Bukilic dan Pio Sungju sempat salah antisipasi. Sementara IBK Altos mendekat hingga November 12. Masuknya Shin Eun akhirnya membawa situasi Red Sparks yang nyaris terhimpit menjadi terselamatkan berkat servis dia yang tajam dan menukik. Dia berhasil melancarkan Aceh hingga konsisten mencecar pertahanan lawan dengan servis kidalnya yang meroket dan jadi modal penting serangan Red Sparks di rally selanjutnya. Red Sparks melebarkan jarak hingga 16-11 hingga terus melaju 20-16. Spike keras Mega dan blocking dia sukses menghalau serangan Yuk Soyoung yang tangguh hingga Red Sparks akhirnya berhasil merebut set pertama dengan 25-18. Mengawali set kedua, dominasi skuad berjuluk Red Force belum memudar. Bukilic tampil dengan servis kuat yang menyebabkan RCV IBK sering tak sempurna, membuka peluang serangan Red Sparks lebih besar. Jung Hoyang memanfaatkan bola freeball dan langsung melakukan spike keras. Mega juga tampil apik dengan spike tajamnya yang tak terelakkan hingga mereka unggul 8-1. Keunggukan Red Sparks terus bertambah sampai 13-4. Sementara itu, sempat terjadi momen jelang time out kedua, ketika spike keras Mega jadi headshot yang mengenai wajah Choi Jeng-min. Red Sparks unggul 16-7. Set kedua ini nyaris jadi pembantaian oleh Red Sparks terhadap IBK Altos, karena mereka terus unggul jauh hingga 18-7 sampai 21-9. Hanya, beberapa kesalahan dari miskomunikasi dalam melakukan RCV, service error, hingga situasi bola mudah yang sempat menguntungkan lawan hingga IBK Altos menambah angka. Namun Red Sparks masih tetap berada di jalur kemenangan hingga mengemas skor 25-14. Pada set ketiga, Red Sparks kalah start 1-2 saat IBK Altos perlahan mulai percaya diri. Kesalahan elementer dari service error yang dilakukan Mega dan Bukilic masih jadi kelengahan Red Sparks. Beberapa kali serangan Red Sparks juga sudah mudah dibaca oleh IBK Altos hingga blocking mereka selalu berhasil mematahkan spike Mega atau yang lain. Red Sparks ketinggalan September 12. Namun, Red Sparks akhirnya bangkit lagi dan mendekat. Perubahan terbesar ada di momen servis terutama Bukilic yang sukses menjadi pembeda di poin krusial, hingga Red Sparks menang 25-21. Di sisi lain, di awal set ketiga, permainan IBK Altos membaik khususnya dalam bertahan dan mereka bisa unggul 1-3. Namun 2 poin beruntun dari Megawati Hangestri membuat skor Red Sparks bisa menyamakan skor menjadi 5-5. IBK Altos kemudian bisa unggul September 12 dan ini membuat Ko Hejin meminta timeout. Red Sparks akhirnya bisa menyamakan skor menjadi 14-14 setelah back attack Victoria dan Chak keluar lapangan dan kemudian berbalik unggul 15-14 berkat spike Megawati. An Yerim sukses melakukan blok atas spike Yuk Seoyang dan membuat Red Sparks unggul 18-16. Spike Megawati dari posisi 2 kemudian membuat IBK Altos tertinggal 20-17. Spike dari Fanja Bukilic dan Megawati membuat Red Sparks unggul 22-19. Jawaban Megawati Hangestri saat ditawari hadiah Natal dan Tahun Baru oleh staf Red Sparks mendapatkan sorotan dari para penggemar di media sosial. Momen itu terjadi saat Megawati Hangestri dan Fanja Bukilic diwawancarai seusai pertandingan Red Sparks. Mega dan Bukilic mendapatkan pertanyaan tentang hadiah apa yang ia inginkan saat perayaan Natal dan Tahun Baru. Dengan bijak dan santai, Megawati Hangestri mengatakan kalau dirinya tidak merayakan hari Natal. Mendengar hal tersebut, Fanja Bukilic pun mengganti pertanyaan dengan bertanya hadiah apa yang Mega inginkan untuk Tahun Baru. Lagi-lagi, Mega pun menjawab pertanyaan itu dengan sama, di mana pevoli asal Jember itu mengatakan jika dirinya tidak merayakan Tahun Baru. Maaf, aku tidak merayakan Natal. Aku juga tidak merayakan Tahun Baru, kata Megawati Hangestri. Fanja Bukilic pun kembali mengganti pertanyaan dan akhirnya bertanya hadiah apa yang Mega inginkan untuk hari ulang tahunnya.
Megawati Hangestri pun menjawab jika dirinya ingin sebuah sepatu baru untuk hadiah ulang tahunnya nanti.